SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK di Ponorogo, yes, oke, gandes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iskak Serbadi BA selaku Ketua Yayasan Islamic Center Pangeran Diponegoro Banyumas. Yang terhormat Bapak Muhtarom SPDI selaku Kepala Sekolah SMK Diponegoro 2 Rawalo. Yang terhormat guru-guru dan staf karyawan SMK Diponegoro 2 Rawalo. Dan yang saya banggakan siswa-siswi SMK Diponegoro 2 Rawalo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga di acara MPLS hari ketiga ini kita masih dapat mengikuti dengan sehat tanpa kekurangan satu apapun dan dengan penuh kebahagiaan. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara di hari ketiga ini. Acara pertama, sesi keagamaan yang akan diisi oleh Bapak Sarto SOSI. Acara kedua, pengenalan organisasi OSIS yang akan diisi oleh OSIS. Ketiga, kepramukaan yang akan diisi oleh Kartis Utami SPD. Dan yang keempat, penyampaian persiapan hari efektif dan jadwal KBM yang akan diisi oleh kurikulum. Dan yang terakhir, penutupan MPLS yang akan diisi oleh Bapak Kepala SMK Diponegoro 2 Rawalo, Bapak Muhtarom SPDI. Untuk kegiatan pertama, marilah kita ikuti sesi acara yang pertama, yaitu sesi keagamaan yang akan diisi oleh Bapak Sarto SOSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Diponegoro 2 yang berbahagia, untuk materi MPLS keagamaan ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bapak Sarto SOSI. Secara kebetulan kami mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan KN-UAN. Di sini kami mendapatkan amanah dari panitia MPLS untuk menyampaikan beberapa kegiatan atau pembiasaan yang ada di lingkungan SMK Diponegoro 2 Rawalo, yang itu selalu dalam sekolah kita berputar terus. Dari tahun ke tahun selalu ada kegiatan tersebut. Karena sekolah kita itu berbasiskan keagamaan, tentunya nilai-nilai keagamaan itu menjadi prioritas utama, khususnya amaliyah untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi harapan pembiasaan yang ada di sekolah itu akan atau bisa kamu lakukan dan harus kamu lakukan keseharian ketika berada di rumah. Apa saja kegiatan tersebut? Di antaranya ini ada 3, yaitu sifatnya harian, mingguan, dan tahunan. Kalau yang bersifat harian biasanya 1, begitu datang kalian masuk sekolah itu kalian bersaling dengan Bapak Ibu guru. Karena ini masa pandemi, jadi kita semuanya tidak bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini penting, yaitu kegiatan tadarus atau PTA. Jadi kegiatan tadarus ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu yang Al-Quran sendiri, yang masih Iqra sendiri. Makanya ini pada siswa-siswi baru SMK Diponegoro 2 Rawalo tetap semangat, baik yang sudah bisa membaca Al-Quran, apalagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah,
Nanti di sini kalian akan diarahkan, dibimbing. Yang belum bisa membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran. Masa selama 3 tahun nanti nggak bisa. Insya Allah dengan usaha keras para dewan guru dan kesungguhan kalian untuk belajar, yang belum bisa baca Al-Quran selama 3 tahun ini harus bisa membaca Al-Quran. Itulah prioritas utama dalam kegiatan tadarus dan PTA. Kemudian yang kedua yaitu kalian nanti harus bisa membaca doa belajar. Ya, doa belajar itu sangat familiar sekali, apalagi yang berasal dari SMP di Ponorogo 8 awal ini. Itu kalian pasti sudah pada hafal semuanya. Namun yang belum, nanti ada pembagian buku modul untuk doa belajar dan pembiasaan yang ada di SMK di Ponorogo. Itu doa. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat, berdoa saat pergantian pelajaran. Nah, kalau yang tadi doa awal kegiatan belajar, yang kedua ini doa pada saat kalian setiap ganti pelajaran atau setiap ganti guru mapel itu ada doanya. Kalau doanya itu hanya membaca suratul Fatihah dan artinya ditambah dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Itu. Kemudian yang kelima. Nah, yang kelima ini itu ada kegiatan yang wajib diikuti seluruh siswa-siswi SMK di Ponorogo. Apa itu? Yaitu kegiatan sholat berjamaah, sholat zuhur. Nah, ini merupakan satu kewajiban. Yang namanya wajib berarti harus dilaksanakan. Nah, arti di sini kalian nanti dilatih bagi yang mungkin belum terbiasa untuk sholat berjamaah, atau mungkin bagi yang sholatnya bolong-bolong. Tapi saya yakin enggak, anak-anak siswa SMK di Ponorogo sholatnya itu selalu full, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya full. Nah, ini kegiatan zuhur berjamaah ini itu wajib diikuti oleh semuanya, baik guru maupun siswa, bahkan seluruh elemen yang ada di lingkungan sekolah mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Kemudian yang keenam yaitu doa lagi, doa pulang. Nah, doa pulang selesai kegiatan pembelajaran, kalian pulang harus membaca doa juga. Apa itu doanya? Doanya membaca surat Al-Asr. Wal 'asri bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian yang sifatnya mingguan ini itu kalian nanti pertingkatan. Apa itu? Yaitu kegiatan sholat duha. Kelas 10 dari Senin, kelas 11 hari Selasa, kelas 12 hari Rabu, misalkan seperti itu sholat duha. Jadi kalian nanti di sini dilatih seminggu sekali untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Syukur-syukur di luar kegiatan, di luar ada sholat duha, ketika jam istirahat kalian bisa melaksanakan sholat duha karena sudah dibiasakan selama seminggu sekali melaksanakan sholat duha. Oke. Kemudian kegiatan mingguan berikutnya yaitu istighosah dan tahlil. Dan istighosah dan tahlil ini kita sebagai lembaga pendidikan yang berasaskan Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, tidak melupakan yaitu ilmu-ilmu atau warisan para ulama. Dan kegiatan bulanan yaitu semaan Al-Quran. Semaan Al-Quran ini itu
dilaksanakan setiap Ahad Pahing. Nah, ini udah kegiatan bertahun-tahun semaan Al-Qur'an. Jadi biasanya ini diikuti anak-anak kelas 12, kelas 9 gitu ya. Kegiatan satu lagi yang sifatnya tahunan itu nanti setiap angkatan itu ada kegiatan yang namanya pesantren kilat Ramadan, dan itu wajib diikuti karena kita kemarin masa pandemi, jadi kita kegiatan pesantren kilat Ramadan ini juga luring dan dari itu beberapa pembiasaan yang ada di SMK Diponegoro 2 Rawalo. Sebagai siswa SMK Diponegoro 2 Rawalo benar-benar diniatkan untuk menuntut ilmu, dan harapannya agar ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga maupun masyarakat, dan tentunya karena kita berbasiskan agama, bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat kelak. Dan kita semuanya berharap kalian semuanya juga menjadikan dengan menuntut ilmu menjadi bekal, menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, tetap semangat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Santo yang telah memberikan wawasan keagamaan kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu pengenalan organisasi OSIS yang akan disampaikan oleh pengurus OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Pramana Hidayat dari kelas 11 SM2, dan saya menjabat sebagai seksi berbangsa dan bernegara. Alamat saya di Jongkeng, Banjarparakan, RT3 RW3, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Moto hidup saya adalah bertindaklah sekarang, jangan menunda-nunda. Dan ilmu itu tidak terbatas, yang terbatas adalah keinginan kita. Dan sebelum penutupan, saya memiliki channel YouTube yang bernama Satya Pramana Hidayat. Tolong di subscribe dan like. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nurul. Saya dari kelas 11 Administrasi Perkantoran. Alamat saya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berdomisili di Pondok Pesantren Nurul Karomah, Taman Negara Rawalo. Saya menjabat sebagai seksi ketakwaan Yang Maha Esa periode 2020-2021. Moto hidup saya, jika bisa hari ini, kenapa harus hari esok? Ingatlah, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Afriyanti dari kelas 11 akuntansi. Alamat saya Jalan Kopior, RT4 RW5, Bupati Kesulian. Saya menjabat sebagai bendahara dalam organisasi OSIS ini. Moto hidup saya, mengalah bukan berarti menyerah, kita melangkah dan berpikir tanam untuk mencapai kemenangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Marcella. Alamat saya Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya berdomisili di Pondok Pesantren Nurul Karomah, Taman Negara Rawalo. Saya dari kelas 11 AB. Saya menjabat sebagai sekretaris di organisasi OSIS. Moto hidup saya, amanah dalam melangkah, ikhlas dalam membantu.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmatina. Saya dari kelas 11 akuntansi. Alamat saya Jalan Saluan RT2 UIN Koloni Sosial Cilacap. Saya menjadi sebagai ketua 1 dalam AIS SMK di Ponorogo Rawalo ini. Moto saya, terus berjuang, jangan ada kata menyerah sebelum kita bisa menggapainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus OSIS yang telah memperkenalkan diri sehingga adik-adik kelas mengetahui siapa saja OSIS-OSIS yang sudah berkiprah di SMK di Ponorogo Rawalo. Peserta MPLS yang berbahagia menginjak acara ketiga, yaitu sesi kepramukaan yang akan diisi oleh Kandi Sutami SPD, yaitu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kandi Sutami SPD yang akan memberikan wawasan tentang kepramukaan, tentang dasar-dasar pramuka yang akan kalian lakukan selama sekolah di SMP dan SMK di Ponorogo Rawalo. Terutama yang SMP ada di Penggalang dan SMK ada di Penegak ya. Apa sih itu pramuka? Nah, kita tuh harus tahu, pramuka itu adalah akronim dari Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Oleh karena itu, orang pramuka itu pasti kreatif, inovatif. Nah, kenapa sih pramuka itu ada di Indonesia? Nah, pramuka itu pasti ada sejarahnya. Dia nggak sejarah pramuka itu tidak hanya di Indonesia loh, tetapi sampai ke dunia. Nah, bagaimana sih kok bisa gitu ya? Nah, saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia itu dimulai sejak awal abad 20 pada tanggal 25 Juli 1907. Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris pada tahun 1908. Ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Lah, oleh karena itu, makanya dari Inggris datanglah ke Indonesia. Maka lahirlah pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1923 yang didirikan oleh Belanda yang disingkat NPO, singkatan dari Pathfinderij Organisasi di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan Jong Indonesia Pathfinderij Organisasi yang disingkat JIPO. Lambang pramuka Indonesia itu ada tunas kelapa, di mana tunas kelapa itu dia itu bisa tumbuh di mana aja, yang artinya bahwa pramuka itu bisa hidup di mana aja, di gunung, di laut, di semua kalangan, di kalangan kecil sampai kalangan tua ya. Nah, ada yang namanya lambang yang warna ungu, lambang WOS, lambang pandu dunia. Nah, pendidikan dalam kepramukaan dalam kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Berarti siswa SMP maupun SMK Dira itu wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistematik diperankan sebagai wahana penguatan psikologis, sosial, kultural. Perwujudan sikap dan keterampilan kurikulum 2013, dengan demikian pencapaian kompetensi inti sikap spiritual KI 1 dan sikap sosial KI 2 dan keterampilan KI 3 memperoleh penguatan bermakna ya, melalui fasilitasi sistemik adaptif pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan. Yang harus siswa SMP dan SMK ketahui yaitu tentang seragam pramuka penggalang dan seragam pramuka penegak. Itu biasanya dari beberapa siswa itu ada yang bingung. Oh, ini ditaruh di mana? Ini ditaruh di sebelah kanan, di sebelah kiri. Nah, nanti saya akan jabarkan di sini ada gambar-gambarnya. Ada gambar-gambarnya yang menunjukkan oh, tanda tutup kepala ini ada di sini, ada
ada tanda regu di sebelah sini, dan ada tanda gugus depan kuartir, rencana daerah, tanda wilayah, dan lain sebagainya. Bisa kalian simak, bisa kalian lihat gambarnya ya. Berikut gambarnya. Oke, peserta MPLS yang berbahagia, mari kita intip, apa sih fungsi pramuka itu? Nah, fungsi pramuka otomatis mengacu pada tujuan pramuka. Nah, kegiatan generasi muda. Bagi generasi muda, dibutuhkan kegiatan yang tak hanya mendidik, namun juga menyenangkan untuk dilakukan. Kegiatan tersebut didapatkan dari pramuka. Dengan cara itu, karakter dari generasi muda menjadi lebih baik. Kemudian kegiatan ini haruslah menghibur, menyenangkan, memiliki tujuan yang jelas, sehat, serta terarah dalam kegiatannya. Jadi udah nggak musim nih pramuka itu main jotos-jotosan, main bully-bulian, udah nggak ada. Pramuka itu menyenangkan, memberikan kita kebahagiaan, membuat pribadi kita menjadi lebih baik, pasti seperti itu. Dan di pramuka itu ada yang penting, yaitu pengabdian. Kegiatan pramuka ini menjadi salah satu tugas yang perlu diemban secara sukarela, ikhlas, dan mengabdi sepenuh hati. Dengan melakukan hal tersebut secara sukarela, orang dewasa juga secara tidak langsung berperan dalam mengembangkan generasi muda. Alat bagi organisasi dan masyarakat. Jadi secara tidak langsung ketika kalian mengikuti organisasi pramuka, maka kalian itu dapat berorganisasi di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, pramuka ini menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan serta tujuan masyarakat ataupun organisasi pramuka itu sendiri. Jadi orang yang sudah biasa mengikuti pramuka, maka dia itu akan terbiasa untuk berorganisasi, berbicara di depan orang, dan berkumpul dengan orang. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke tingkatan pramuka. Tingkatan pramuka itu ada dimulai dari 1 siaga, 2 penggalang, dan 3 penegak. Itu yang perlu kalian ketahui. 1. Pramuka siaga sudah kalian lewati, yaitu ada di SD, di usia 7-10 tahun. Nah itu biasanya di kelas 1 sampai kelas 3. Oke, kamu sudah selesai. Sekarang kita lanjut di pramuka penggalang. Pramuka penggalang itu tingkatannya itu tingkatan yang kedua. Itu berkisar usia 11 sampai 15 tahun. Nah, kalian sekarang sudah berumur berapa? Itu artinya kalian sudah masuk menjadi pramuka penggalang. Nah, biasanya itu dimulai dari kelas 4 SD sampai kelas 9 SMP. Oh, berarti di SD sudah penggalang, di SMP pun penggalang juga. Cuma di SD itu penggalang yang masih dini, kalau di SMP tingkatannya lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, sedangkan pramuka penegak itu berkisar di usia 16 tahun sampai 20 tahun. Artinya itu ketika kamu masuk di kelas 1 SMK, maka kamu sudah menjadi pramuka penegak. Nah, di penggalang ramu itu di penggalang itu juga ada tingkatannya. 1 ada penggalang ramu, 2 penggalang rakit, 3 dan penggalang terap. Penggalang ramu adalah tingkatan paling rendah, yaitu nanti saya kasih gambarnya bahwa nanti di kelas 1 kamu ini TKU-nya itu 1. Sedangkan di penggalang rakit itu ada 2. Di penggalang terap itu ada 3. Biasanya di penggalang ramu nanti kamu akan dilantik di kelas 1 semester pertama, itu nanti kamu akan dilantik jika kamu sudah mengikuti kegiatan pramuka. Nah, kelas 1 naik ke kelas 2, nanti kamu akan dilantik menjadi penggalang rakit. Nah, sedangkan di kelas 2 nanti kamu akan dilantik sebagai penggalang terap jika kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara terus-menerus gitu ya. Ya, sedangkan di TKU pramuka penegak itu ada yang paling rendah itu ada TKU penegak bantara. Nanti di kelas 10 semester 1 nanti kamu akan dilantik menjadi penegak bantara. Jika kamu berlanjut maka akan menjadi penegak laksana dan seterusnya, yaitu TKU pandega. Begitu. Jangan lupa buat siswa-siswa pramuka yang belum tahu moto gerakan pramuka, diingat-ingat, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Satu kali lagi, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Begitu ya, jangan lupa, jangan sampai kalian tidak tahu tentang moto gerakan pramuka. Sekali lagi, moto gerakan pramuka adalah
Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan. Begitu. Terima kasih buat siswa peserta MPLS yang sudah mengikuti kegiatan MPLS sampai materi kali ini. Demikian wawasan sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat yaitu penyampaian persiapan hari efektif dan jadwal KBM yang akan diisi oleh kurikulum SMK Diponegoro 2 Rawalo, yaitu Bapak Sartam SPD. Kepada beliau Bapak Sartam Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kurikulum SMK Diponegoro 2 Rawalo akan sedikit menyampaikan gambaran tentang kegiatan yang akan anak-anakku laksanakan ke depan. Yang pertama, tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6/KK/KK/2018 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan SMK. Yang terkait dengan hal itu adalah yang pertama, bidang keahlian di sekolah SMK Diponegoro ada 3 dan jurusan ada 4. Yang pertama, bidang keahlian teknologi dan rekayasa, yaitu program keahliannya adalah teknik otomotif, kemudian kompetensi keahliannya adalah teknik dan bisnis sepeda motor atau yang sering disebut TBSM. Kemudian yang kedua adalah bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika, serta kompetensi keahliannya adalah teknik komputer dan jaringan atau yang biasa disebut dengan TKJ. Kemudian yang ketiga adalah bidang keahlian bisnis dan manajemen. Bisnis dan manajemen, kemudian program keahliannya adalah manajemen perkantoran untuk OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kemudian program keahlian akuntansi dan keuangan atau yang kompetensi keahliannya adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Sehingga untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen ada 2 kompetensi keahlian, yaitu OTKP atau perkantoran dan AKL atau akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian peraturan yang kedua yang terkait dengan struktur kurikulum, yaitu Permen Dirjen nomor 7/D5/KK/2018, yaitu tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan. Dalam struktur tersebut berisi tentang jumlah jam yang akan diperoleh atau yang akan dilaksanakan pada saat belajar mengajar nanti.
Yaitu yang pertama, untuk bidang teknologi dan rekayasa atau kompetensi keahliannya adalah teknik dan bisnis sepeda motor, yaitu ada muatan A, B, dan C. Muatan A adalah muatan nasional yang berisi pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Sementara untuk yang B, muatan B, yaitu muatan kewilayahan yang berisi seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk semuanya, semua dari kompetensi keahlian untuk yang A dan yang B adalah sama, baik untuk jurusan OTKP, AKL, TKJ, dan TBSM. Sementara yang membedakan adalah kelompok C, yaitu C1, C2, dan C3. Untuk C1 antara TKJ dan TBSM itu sama, yaitu berisi simulasi dan komunikasi digital serta fisika dan kimia. Untuk C1 bidang program kompetensi keahlian untuk otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yaitu simulasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Sementara untuk akuntansi dan keuangan lembaga, C1-nya adalah simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Itu untuk C1. Untuk AKL dan OTK adalah sama. Kemudian yang C2 itu semuanya berbeda, setiap jurusan masing-masing. C2 dan C3 adalah berbeda, yaitu untuk TBSM C2-nya adalah GTO atau gambar teknik otomotif, kemudian TDO atau teknologi dasar otomotif, kemudian yang ketiga adalah PDTO atau pekerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian untuk C3-nya adalah PMSM atau pemeliharaan mesin sepeda motor, kemudian PSSM atau pemeliharaan sasis sepeda motor, kemudian yang ketiga pemeliharaan kelistrikan sepeda motor atau sering disebut dengan PKSM, yang keempat pengelolaan bengkel dan sepeda motor atau PBSM, dan yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan atau yang sering disebut dengan PKK. Itu untuk jurusan TBSM. Kemudian untuk jurusan TKJ, untuk C2 sama dengan untuk jurusan TBSM, C1-nya sama dengan jurusan TBSM. Yang C2-nya adalah sistem komputer, kemudian komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, desain grafis atau DDG. Kemudian untuk C3-nya adalah teknologi jaringan berbasis LAN atau berbasis luas atau WAN yang disebut dengan WAN. Kemudian administrasi infrastruktur jaringan atau yang disebut dengan AIJ, kemudian ASJ atau administrasi sistem jaringan, dan TLJ teknologi layanan jaringan, dan PKK untuk jurusan TKJ. Kemudian yang berikutnya untuk jurusan OTKP, untuk C1 sama dengan jurusan AKL, yang membedakan adalah untuk C2 dan C3. C2-nya untuk OTKP adalah teknologi perkantoran, kemudian korespondensi, kemudian yang ketiganya adalah kearsipan.
Kemudian untuk C3-nya, kompetensi keahliannya adalah OTKK atau otomatisasi tata kelola kepegawaian. Yang kedua, otomatisasi tata kelola keuangan. Kemudian yang ketiga, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Yang keempat, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Dan yang kelima adalah PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk jurusan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, untuk C2-nya adalah etika profesi. Yang satu, yang kedua aplikasi pengolah angka atau yang sering disebut dengan spreadsheet. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi dasar, yang keempat perbankan dasar. Kemudian C3-nya adalah praktekum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Kemudian yang kedua praktekum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga akuntansi keuangan, yang keempat komputer akuntansi, yang kelima administrasi pajak, dan yang keenam adalah produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Nah, kemudian untuk jumlah jam masing-masing itu adalah berbeda dari setiap jurusan, tapi rata-rata adalah 46 sampai dengan 48 jam pada saat pembelajaran. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mulok yayasan. Nanti mulok yayasan itu terdiri dari dua, yaitu ada fikih dan ada aswaja. Kemudian untuk jumlah jam nanti menyesuaikan. Untuk aswaja kita kasih 2 jam, kemudian fikih juga nanti kita kasih 2 jam. Kemudian selanjutnya terkait dengan jumlah rombel. Jumlah rombel seperti yang anak-anakku sudah diketahui, kemarin pendaftar sudah datang, kemudian menyampaikan kesanggupannya untuk memilih jurusan masing-masing. Maka sudah kami pilah-pilah bahwa untuk jurusan TBSM itu ada 2 rombel atau 2 kelas. Kemudian jurusan TKJ ada 2 rombel atau 2 kelas. Kemudian AKL atau akuntansi dan keuangan lembaga itu 1 rombel atau 1 kelas, dan OTKP adalah 1 kelas. Itu untuk rombel atau kelas. Kemudian berikutnya tentang jam dalam KBM atau PBM. Karena ini adalah masa pandemi, untuk sementara jam kami persingkat yaitu menjadi 30 menit. Nanti kita mulai dari jam 8 kurang lebih sampai dengan setengah 12 kita adakan untuk daring. Kemudian untuk luring, untuk sementara kita menunggu instruksi dari pemerintah terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, jumlah guru di dalam di SMK Diponegoro 2 Rawalu ini adalah 35 yang mengajar berbagai bidang masing-masing keahliannya. Kemudian untuk kegiatan sementara KBM yang akan kita laksanakan adalah PJJ atau jarak jauh, sehingga untuk anak-anakku dipersiapkan Google Classroom masing-masing, minta kepada wali kelas masing-masing, nanti setelah minta kepada wali kelas nanti kepada guru masing-masing, sehingga akan memudahkan kita dalam komunikasi, dalam pemberian materi, dan dalam menyampaikan pembelajaran jarak jauh tersebut. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan ke kami atau ke saya. Berikutnya
Untuk materi sementara saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Satam SPD, saya sampaikan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutupan MPLS yang akan ditutup oleh Bapak Muhtarom SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah la khala wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK Diponegoro yes, oke, gandes. Yang terhormat kepada Dewan Guru, Panitia, MPLS, siswaku, peserta MPLS yang berbahagia. Pertama dan utama, alhamdulillah dengan izin Allah dan ridho Allah, pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2021-2021 tertanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juli pada hari ini adalah merupakan hari yang terakhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para pemaparan, para guru, anak-anakku bisa menerima dengan baik. Dan selanjutnya bahwa apa-apa yang telah ditugaskan oleh para guru untuk bisa ditindaklanjuti dengan baik juga. Anak-anakku yang saya banggakan, terima kasih atas segalanya. Anak-anakku yang telah aktif untuk mengikuti kegiatan MPLS walaupun dilakukan dengan secara daring, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga apa yang telah kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk menjadikan kita lebih tahu, lebih ngerti tentang diri kita sendiri. Dan yang lebih penting, marilah kita raih masa depan kita langkah demi langkah, step by step untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi lewat pendidikan di Islamic Center Pangeran Diponegoro Rawalo Banyumas, terutama di SMK Diponegoro 2 Rawalo. Yakinkan bahwa SMK Diponegoro 2 Rawalo adalah tepat dan pas untuk kita semuanya membuat manusia yang berakhlakul karimah di bawah naungan Panji Nahdlatul Ulama dan mengedepankan adanya prestasi kreasi untuk masa depan kita. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Diponegoro 2 Rawalo tertanggal 14 Juli kita tutup bersama-sama dengan al-hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhtarom SPDI yang telah menutup acara dari hari pertama sampai hari ketiga ini. Peserta MPLS yang berbahagia, demikian serangkaian acara sesi demi sesi telah kita lalui. Semoga di acara MPLS tersebut para siswa menjadi mengetahui tentang lingkungan sekolah, apa yang akan dilakukan, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang terdapat di SMK Diponegoro 2 Rawalo. Saya
Sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.